yang dimana untaian nasihat ini adalah untaian nasihat dari seorang ulama yang bernama Hatim Al-A'sam rahimahullahu ta'ala. Royan TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa rasula ba'da, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dalam majelis ilmu yang dengannya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi wasilah bagi kita untuk menggapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi kafarat, ya, penghapus dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga datangnya hari pembalasan. Jamaah sekalian yang insyaallah bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini yang dimana merupakan jadwal rutin dari Ustadz kita, dari Ustadz Toharuddin SH, pimpinan Pondok Tahfiz Al-Wahdah Poliang, ya, yang biasanya membawakan kajian kitab, ya, Safinatun Najah, yang merupakan karangan Imam Asy-Syafi'i atau kitab fikih yang bermazhab Asy-Syafi'i. Namun karena beliau meminta kami untuk mengisi, ya, maka kami menyempatkan diri, ya, untuk mengisi materi pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, karena di antara hak muslim dengan muslim yang lainnya adalah idzastansahaka fansahhu, ya, jikalau engkau diminta untuk memberikan nasihat, maka berikanlah nasihat itu. Jadi saya berada di sini bukan berarti saya lebih hebat, ya, dari jamaah sekalian, ya, melainkan di sini kami juga masih tahap belajar dan terus berusaha untuk memperbaiki diri, ya. Kemudian jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan, ya, sebuah nasihat yang dimana untaian nasihat ini adalah untaian nasihat dari seorang ulama yang bernama Hatim Al-A'sam rahimahullahu ta'ala. Ini beberapa kesempatan saya sudah sampaikan juga dalam beberapa majelis, ya, yang dimana nasihat ini juga dicantumkan oleh, ya, Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, ya. Beliau menuliskan, ya, dalam bab talibul ilmi, ya, dalam bab menuntut ilmu, ya, atau bagian pembahasan tentang menuntut ilmu, mencantumkan 8 nasihat, ya, Imam Hatim Al-A'sam ini, yang dimana Imam Hatim Al-A'sam ini mendapatkan untaian, ya, nasihat-nasihat tersebut dari seorang guru yang bernama Syakik Al-Balkhi rahimahullah ta'ala.
ketika ditanya ya oleh gurunya, ya Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah bertanya kepada muridnya itu Hatim Al-Asam, yang dimana pada saat itu Imam Hatim Al-Asam ini sudah berburu kepada Imam Syafiq, ya kurang lebih sekitar 30 tahun. Ya. Kemudian gurunya ini mengetes dan menguji muridnya, ya, yang dimana muridnya tersebut yaitu Hatim Al-Asam yang merupakan murid yang potensial, murid yang pintar, ya seperti itu. Dites, wahai Hatim, ya selama kita 30 tahun bersama, apa yang kau dapatkan dariku? Maka Imam Hatim Al-Asam mengatakan bahwa aku mendapatkan 8 pelajaran atau nasihat darimu ketika aku belajar selama 30 tahun itu. Ya, maka Imam Syafiq mengatakan, kenapa bisa hanya 8? Ya, bukankah kita sudah bersama? Ya, engkau menuntut ilmu kepada aku selama 30 tahun. Ya, bayangkan 30 tahun hanya 8 pelajaran yang beliau dapatkan. Ya. Artinya kalau seorang guru, kenapa hanya segitu? Bukankah harusnya sudah banyak ilmu yang kau dapatkan? Ya. Kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Imam Syaqiq mengatakan, kalau begitu sampaikan kepadaku apa 8 ya pelajaran itu. Ya. Maka Imam Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala mengatakan, pelajaran pertama yang aku dapatkan darimu bahwasanya aku memperhatikan ya manusia, bahwasanya mereka memiliki ya kekasih atau orang yang dicintai, ya, atau setiap manusia itu memiliki ya kekasih atau orang yang dicintai, yang dimana dia senantiasa ingin bersamanya. Ya, apalagi kalau pengantin baru. Ya, ada kayak pengantin baru di sini. Oh, melarikan diri nih. Iya. Katanya istilah sakit. Ya, syafa'allah. Ya. Jadi seseorang itu ya memiliki kekasih atau orang yang dicintainya, ya, dan ia ingin selalu bersamanya, bahkan berjanji sehidup semati. Ya, berjanji sehidup semati. Ya, bahkan ia ingin menyampaikan kepada kekasihnya tersebut, ia ingin bersamanya sampai ke liang lahatnya. Ya, namun ternyata dijamankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kekasihnya meninggal, ya, ternyata kekasihnya itu, pasangannya tersebut tidak menemaninya di alam kuburnya atau di kuburannya tersebut. Ya, dia berpaling darinya. Maka Imam Syaqiq rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa ketika aku mengetahui bahwasanya kekasih itu, ya seorang kekasih itu pasti dan tidak akan mungkin menemani ia sampai alam kuburnya, maka kemudian aku menjadikan amalan-amalan soleh sebagai kekasih. Ya. Kenapa? Ya, Imam Syafi'i mengatakan aku menjadikan amalan-amalan soleh itu sebagai kekasih karena dialah yang akan menemaniku, ya, ketika di alam barzakh nanti, ketika di alam kubur nanti. Ya, dan ini juga disebutkan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, itba'ahu mayyitan salas, ya, itba'ahu mayyitan salas. Ada 3 perkara yang akan nanti mengiringi jenazah itu ketika dia ya sudah meninggal dunia. Ya, maluhu, ya hartanya, wa ahluhu, dan juga keluarganya, wa amaluhu, dan juga amalan-amalannya. Ya, yarji'ani isnani wa yabqa wahid. Yarji'ani ahluhu wa maluhu. Kembali 2, ya, yaitu keluarga dan juga hartanya, ya, wa yabqa wahid, dan yang tertinggal hanyalah satu, yaitu amalan-amalannya, ya, dan yang bermanfaat baginya ketika di alam barzakh, ketika di alam kubur adalah amalan-amalan solehnya, ya, karena ialah yang nanti akan menjadi ya penerang di alam kuburnya nanti, ya. Jadi jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan kekasih yang terbaik adalah amalan-amalan soleh kita, karena ia akan senantiasa menemani kita dan menjadi syafaat bagi kita.
Ya. Jadi kalau hari ini ya jamaah sekalian punya kekasih, ya silahkan mencintai, tetapi jangan kemudian karena cinta kita terlalu berlebihan. Ibaratnya orang bilang cinta buta, ya padahal tidak ada matanya. Ya, cinta buta. Ya, apapun yang inginkan kita lakukan, apapun yang dikatakan kita ikuti. Ya, itu namanya cinta buta tanpa kemudian ya melihat apakah ini merupakan hal kebaikan atau tidak. Ya. Sehingga ia kadang jatuh dalam kemaksiatan. Maka cinta yang sebenarnya adalah cinta yang kemudian membawa kita ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang pertama dari Imam Hatim. Ya, kemudian gurunya mengatakan, ya, kemudian apa yang kedua? Ya, maka Imam Hatim mengatakan yang kedua adalah aku memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dan merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-40 dan 41. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang-orang yang kemudian takut terhadap kebesaran Tuhannya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan ia senantiasa menjaga ya dan yudafi' nafsahu, kemudian dia melawan hawa nafsunya, ya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka dia akan mendapatkan surga, ya, surga Allah Subhanahu wa taala yang merupakan surga tempat yang tertinggi, ya, tempat yang tertinggi dan tempat tinggalnya kelak, ya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, tempat tinggalnya adalah surga. Maka beliau mengatakan, ketika aku mengetahui bahwasanya ya orang-orang yang takut terhadap Rabb-nya, tunduk terhadap ya Rabb-nya, dan juga ia senantiasa menjaga dirinya dari dan menundukkan hawa nafsunya, menundukkan jiwanya, ya, maka ia akan mendapatkan surga. Maka kemudian aku berusaha untuk bagaimana kemudian aku menundukkan jiwaku, menundukkan hawa nafsuku itu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hawa nafsu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya merupakan sesuatu hal yang juga dibutuhkan oleh manusia. Bayangkan kalau tidak ada hawa nafsu, ya, ya seseorang tidak memiliki hawa nafsu, ya mungkin tidak bisa manusia itu berkembang biak, ya kan? Ya kalau tidak ada nafsunya, bayangkan kalau seseorang tidak punya nafsu, misalnya nafsu makan, ya, dia tidak akan bisa hidup. Ya, tidak punya nafsu untuk bekerja, tidak bisa dia akan membiayai keluarganya. Ya, jadi nafsu itu diperlukan oleh manusia. Tetapi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian nafsu ini kemudian kita ikat dengan apa? Ikat dengan ikatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikat dengan ikatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang memiliki hawa nafsu, kemudian hawa nafsunya itu dia tidak kekang, ya, maka apa yang terjadi? Kerusakan dan kemaksiatan akan merajalela. Ya, seseorang ketika dia tidak menjaga hawa nafsunya, ya, nafsu biologisnya misalnya, maka dia ya akan jatuh dalam pada perbuatan perzinahan. Ya. Seseorang ketika dia tidak menjaga hawa nafsunya dalam mencari rezeki misalnya, ya, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan ya rezeki tersebut. Ya, dia tidak pikir lagi halal atau haram. Ya. Makanya dalam ayat dikatakan ya, innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa mengajak kepada ya keburukan. Ya, ketika dia tidak dibentengi dengan iman, dibentengi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ya, hawa nafsu tersebut adalah sesuatu hal yang dibutuhkan oleh manusia. Namun hendaknya hawa nafsu kita ini ya ditundukkan di atas ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat beliau yang ketiga. Beliau mengatakan ya, saya memperhatikan manusia bahwasanya setiap mereka memiliki sesuatu yang berharga, memiliki sesuatu yang bernilai. Sampai-sampai dia berusaha untuk sekuat tenaga untuk menjaga miliknya tersebut, ya, berusaha untuk menjaga ya barangnya yang berharga itu. Ya. Maka kemudian beliau mengatakan, aku kemudian kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 96, ya. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqin. Apa yang ada di sisi kalian itu semuanya akan sirna, ya. Semuanya akan habis. Semuanya akan hilang, ya. Wa ma 'indallahi baqin. Dan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu akan kekal abadi. Maka beliau kemudian mengatakan, ya, tatkala aku mengetahui bahwasanya apa yang aku berikan dan titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kekal abadi, maka setiap yang berharga, setiap yang bernilai yang aku miliki, kemudian aku pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya itulah yang akan menjadi milikku yang sebenarnya. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ya satu orang ya memiliki kecenderungan untuk senantiasa ya menyukai yang namanya harta benda. Itu hal yang manusiawi dan itu memang fitrahnya manusia. Tetapi jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian harta kita itu menjadi sesuatu yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada juga orang yang diberikan rezeki, masya Allah, ya, diberikan segala sesuatunya, tapi ya ketika diminta untuk bersedekah misalnya, ya, dia mengatakan, ya, sebentar, ya, tunggu dulu, mungkin kayaknya saya masih butuh sesuatu ini, masih ada yang saya mau beli, ya, masih ada sesuatu yang mau saya beli dan seterusnya. Padahal jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu apa yang dia berikan itu pada dasarnya itulah yang akan menjadi harta yang sebenarnya. Itulah yang akan ia nikmati nanti di kampung akhirat, kampung kita yang sebenarnya. Ya. Dan juga jemaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kecintaan kita kepada harta ini ya tidak akan ada habisnya. Ya. Tidak akan ada habisnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Takatsur, ya, alhaakumut takatsur, ya, celakalah mereka orang-orang yang mengumpulkan harta benda, ya, hatta zurtumul maqabir, sampai kemudian ia masuk ke dalam kuburnya. Maksudnya di sini bahwasanya orang-orang yang mengumpulkan harta yang kemudian dia tidak mempergunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti dia akan tersadar ketika dia sudah berada dalam kuburnya. Ya. Karena kenapa jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ternyata setiap harta yang ia miliki itu, setiap kenikmatan ia pergunakan, ya, itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Bahwa setiap kenikmatan itu ya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekecil apapun itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang halal itu akan kemudian dihisab, dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita peroleh dari sesuatu yang haram itu akan menjadi azab bagi kita. Ya, nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Ya, jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, nasihat beliau dan pelajaran yang beliau dapatkan dari gurunya adalah beliau mengatakan, saya memperhatikan manusia dan saya ketahui bahwasanya masing-masing mereka membanggakan harta, ya, pangkatnya atau kedudukannya, dan juga
ya nasab atau keturunannya. Maka kemudian kata beliau, aku kemudian memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwasanya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, ya, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Jamaah yang bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan, pangkat, harta maupun nasab kita itu bukan merupakan barometer bahwasanya kita adalah ya manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang demikian maka mungkin Abu Jahal adalah orang yang paling mulia. Ya, kenapa? Ya, Abu Jahal punya kedudukan. Ya, nasabnya nasab yang bagus. Ya, dari keturunan Quraisy dan juga Abu Jahal ini apalagi namanya? Ya, memiliki harta yang banyak. Ya, tetapi ya, ternyata bukan itu yang merupakan barometer sebuah ya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ya ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memandang dan tidak melihat dari harta kekayaan kita. Ya. Tidak memandang dari keturunan kita, tidak memandang dari ya jabatan kita. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat daripada takwa kita, melihat daripada ya amalan-amalan kita dan juga apa yang ada dalam hati kita. Ya. Jamaah bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga harta, ya, kedudukan, ya, jabatan dan nasab ini, ya, tidak akan bisa menjadi, ya, pembela kita atau tidak akan bisa menjadi sebuah, ya, penolong, ya, kita di akhirat kelak. Ya. Tetapi ya keimanan dan ketakwaan itulah yang kemudian akan menjadi penolong kita ya dan merupakan sebaik-baik bekal bagi kita di akhirat kelak. Jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, pelajaran yang kelima yang beliau dapatkan dari gurunya, ya, bahwasanya beliau mengatakan, saya memperhatikan manusia dan saya tahu bahwa mereka saling mencela dan mengumpat, ya, antara satu yang dengan yang lainnya, dan ini disebabkan oleh rasa iri dan dengki. Ya, mereka saling mencela, manusia saling mencela, saling mengumpat, ya, saling iri dengki, ya, disebabkan karena iri dengki, ya. Dan ini kemudian beliau mengatakan, saya kemudian memperhatikan dan kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya, dan kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia ini. Artinya dijamankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kadar kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia ini itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum kita lahir di atas permukaan bumi ini, Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan bahwa hartamu, ya, atau rezekimu sudah sampai di sini, ya, umurmu sampai di sini, ya, dan seterusnya, ya. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tidak perlu kita kemudian iri dengan apa yang dimiliki oleh saudara kita, ya. Tetangga kita ya berhasil, alhamdulillah kita syukuri, ya. Tetangga kita membangun bangunan yang bagus misalnya, kita begitu-begitu saja, alhamdulillah, ya. Itu adalah bagian daripada nikmat yang diberikan oleh saudara kita, ya. Jangan kemudian kita, ya, tetangga kita yang kemudian ya berhasil, ya, beli ini beli itu, bangun ini bangun itu, kemudian kita ya wah kayaknya ya, ada baca-bacanya, ya, atau mati rokanja kalau orang-orang, ya, tidak boleh begitu. Ini kan fitnah namanya, ya, atau menggosip kiri kanan, ya, kayaknya pakai itu, pakai tuyul misalnya,
Ya, ini kan rasa iri dan dengki sehingga seseorang kadang memfitnah saudaranya. Ya. Tetapi ketika kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya telah ditentukan kadarnya, ditentukan rezeki bagi setiap orang, maka kita akan tenang. Karena apa yang telah kita miliki sekarang itu adalah bagian kita. Maka kata beliau, kata Imam Hatim, Al-Asam, maka aku hendak aku menyibukkan diriku dengan apa yang aku dapatkan, karena itulah jatah. Dan aku tidak sibuk dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, karena itu adalah jatahnya yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita punya prinsip seperti ini, insyaallah hidup kita akan tenang. Tapi tadi kalau kita punya prinsip, apabila saudara kita mau komentari semua sudah, diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu konsep yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah konsep bagaimana kemudian tatkala kita melihat saudara kita dalam melampaui kita dalam perkara-perkara dunia, maka hendaknya kita tidak terkalahkan dalam perkara-perkara akhirat. Dan salah satu kuncinya juga, kunci syukur itu adalah bagaimana kemudian kita senantiasa melihat apa yang di bawah kita. Unzuru man huwa asfala minkum. Lihatlah siapa yang ada di bawah kita dalam perkara-perkara dunia. Wala tanzuru ma huwa fawqakum. Jangan lihat siapa yang di atas kalian. Kalau perkara dunia. Tetapi kalau perkara akhirat, lihatlah siapa yang ada di atas kita, dan jangan lihat siapa yang di bawah kita. Wa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena yang demikian itu adalah agar kita semakin bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Maka itu kuncinya jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki rezeki, kita syukuri. Sedikit kita syukur, banyak alhamdulillah, kita syukuri. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, nasihat beliau yang keenam adalah Imam Hatim mengatakan, ketika kupandangi manusia yang ada di dunia ini, ternyata mereka suka berbuat kedurhakaan dan berperang satu sama lainnya. Kemudian aku kembali melihat firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Innasyaitan lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh, maka hendaknya kalian menjadikannya sebagai musuh. Maka Imam Hatim mengatakan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa syaitan itu adalah musuhku, maka aku jadikan syaitan itu musuhku. Ada pun musuh-musuhku dari kalangan manusia, maka aku menghapuskannya, maka aku memaafkannya. Karena pada dasarnya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala, musuh kita dari kalangan manusia itu adalah musuh yang kemudian itu disebabkan oleh syaitan yang senantiasa mempengaruhi kita untuk saling memutuskan tali silaturahim. Memutuskan tali silaturahim. Maka hendaknya kita menghilangkan musuh-musuh tersebut. Menghilangkan rasa benci, rasa dendam terhadap saudara-saudara kita tersebut. Mungkin kita pernah baku baku bombe misalnya, atau pernah kita baku cekcok, atau mungkin pernah baku hantam, maka hendaknya kita saling memaafkan satu sama lainnya. Karena sesungguhnya yang menyebabkan kita bermusuhan seperti itu adalah syaitan. Bagaimana saat kita sudah berusaha ini untuk menyambung tali silaturahmi, tapi dia masih seperti itu juga. Maka jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah meminta maaf atau kita sudah berusaha untuk menyambung tali silaturahmi kita, maka kita sudah terlepas dari kewajiban untuk untuk menyambung tali silaturahmi kita tersebut. Artinya kita tidak berdosa lagi, tidak berdosa lagi.
Intinya jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian kita menjadikan syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Ya, meskipun syaitan ini adalah musuh yang tidak terlihat, tetapi syaitan itu adalah musuh yang nyata dan dia adalah sesuatu yang harus kita yakini, ya, harus kita yakini. Kemudian yang ketujuh jemaah sekalian adalah beliau mengatakan, saya memperhatikan manusia dan saya melihat masing-masing mereka memasrahkan jiwanya dan menghinakan diri mereka sendiri dalam mencari rezeki. Ya, bahkan mereka melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, mencari rezeki yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mencari rezeki dengan cara yang tidak benar. Ya. Maka kemudian beliau mengatakan, aku kemudian memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada makhluk ataupun di atas permukaan bumi ini, ya termasuk manusia, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikannya rezeki. Artinya diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita mencari rezeki, carilah dengan cara yang halal, carilah dengan cara yang baik. Ya, karena bagaimanapun usaha kita, ya, kalau sudah seperti itu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itulah. Ya, maka janganlah kemudian kita mencari rezeki yang tidak halal. Ya, karena dalam hadis disebutkan bahwasanya, ya, daging, ya, al-lahmu nabata, ya, atau as-suftu nabata min daging, ya, daging yang tumbuh dari harta yang haram, ya, an-naru aula bihi, bahwasanya daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Ya, nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Maka jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian kita mencari nafkah dengan cara yang halal, ya, dari hal-hal yang halal, ya, yang kemudian kita konsumsi dan juga kemudian kita berikan kepada, ya, keluarga kita, anak dan istri-istri kita. Ya. Diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya, yang kedelapan, ya, beliau mengatakan, saya memperhatikan manusia, ya, maka saya melihat masing-masing dari mereka menyerahkan diri, ya, kepada atau bertawakal kepada sesama makhluk, ya, ataupun kepada barang, ya. Ada yang menyandarkan kehidupannya kepada sawah ladangnya, ya, ada yang menyandarkannya kepada perniagaannya, ada yang menyandarkan kepada tabungannya, ya. Kemudian beliau mengatakan, aku kemudian memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya. Ya, maka beliau mengatakan, kemudian aku menyerahkan diriku dan mempercayakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah, ya, zat yang maha mencukupi bagi hamba-hambanya. Ya, diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, ini yang harus kemudian kita yakini dan tanamkan dalam hati kita, bahwa yang memberikan kita rezeki, yang mencukupkan kita, ya, yang menghidupkan kita, yang memberikan kita pakaian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Hanya kepadanya kita bertawakal. Ketika kita telah berusaha, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena betapa banyak jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang menyandarkan, ya, kehidupannya kepada hartanya, ya, menghandarkan kepada kedudukannya, tapi Allah kemudian balikkan itu, ya. Akhirnya hartanya habis, ya. Sampai dulu ada yang sempat viral mengatakan, sampai orang karena kesombongan banyak hartanya, ya, mengatakan, ya, Tuhan, ya, pusing untuk bagaimana memiskinkan saya. Akhirnya subhanallah, dalam hitungan hari Allah rubah itu, karena dia sandarkan kepada hartanya, ya. Begitu pula kita lihat apalagi namanya kisah daripada Qarun,
ya mengatakan bahwa ini semua yang aku miliki adalah ya karena kecerdasanku. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya balikkan ke anak, kemudian ya hancurkan dia ya beserta harta-hartanya. Ya, Allah binasakan dia dengan harta. Karena dia apa? Ya, bersandar kepada hartanya, bersandar kepada apa yang dia miliki. Padahal semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita miliki itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Namun jangan lupa apa yang kita miliki tersebut bagaimana kita manfaatkan ya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 8 nasihat dari seorang Imam Hatim Al-Asam rahimahullah taala yang beliau dapatkan dari gurunya ya Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah taala. Maka ya ketika kita menuntut ilmu jemaah sekalian, maka usahakan kita bagaimana mengambil faidah atau manfaat dari guru-guru kita, memanfaatkan orang-orang soleh yang ada di sekeliling kita. Bagaimana kemudian kita mengambil manfaat, ya mengambil ilmu dari mereka. Biar tidak banyak, yang penting ada yang kemudian melekat dalam diri kita. Ya, yang kemudian ya ketika kita menuntut ilmu juga, bagaimana kemudian ilmu itu bermanfaat untuk kehidupan kita. Ya, bukan kemudian ilmu itu kemudian semakin membuat kita congkak dan sombong terhadap ya sesama kita, tapi bagaimana kemudian ilmu itu semakin membuat kita semakin tunduk di bawah syariat agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga semakin membuat kita tawadu terhadap sesama kita. Mungkin itu saja nasihat singkat dari kami pada kesempatan yang berbahagia ini, yang semoga kemudian memberikan manfaat buat kita semua. Ya, wabil khusus kami pribadi sebagai pembicara, dan semoga majelis kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami ucapkan syukran jazakumullah khairan kepada Ustadz kita, Ustadz Tohar, yang sudah memberikan kesempatan buat kami untuk ya berbagi pada kesempatan hari ini, khususnya di channel ya YouTube Rayyan ya, Rayyan TV ya. Yang semoga semakin ya banyak subscribernya ya, semakin ya berjaya insyaallah. Ya, luar biasa. Ini perlu di contoh ya untuk lembaga-lembaga dakwah yang lainnya. Dan ini kita insyaallah gunakan ya wasilah-wasilah seperti ini bukan untuk apa, tetapi untuk bagaimana menyebarkan ya agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin demikian kita akhiri majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.